Salam sejahtera, berjumpa lagi dalam pelajaran PKN kelas 9. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial budaya, ekonomi, gender dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan kompetensi keterampilan menyampaikan hasil analisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan tujuan pembelajaran kita, yang pertama, peserta didik mampu mengetahui keberagaman dalam masyarakat Indonesia, dan yang kedua, peserta didik dapat mengetahui permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia, dan yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui strategi penyelesaian permasalahan yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan nilai karakter yang akan kita kembangkan adalah nilai karakter nasional, yaitu peduli sosial. Kenapa? Kita diajak untuk menumbuhkan kepekaan terhadap sesama, terlebih yang membutuhkan, tanpa membedakan suku, agama, ataupun latar belakang. Dengan demikian, harmoni dalam masyarakat yang beragam ini dapat terpelihara dengan baik. Di materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang masalah keberagaman. Namun, pada materi ini, kita akan membahas tentang harmoni dalam keberagaman. Nah, keberagaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan. Perbedaan seperti suku, agama, ras, ataupun budaya. Keberagaman yang ada di negara kita adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Keberagaman yang terjadi di Indonesia juga merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan bagi negara kita. Nah, harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat harus menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat, menjaga kerukunan dalam kehidupan masyarakat, dan saling bertoleransi antara satu sama lain. Meskipun Indonesia berbeda-beda suku dan bahasa, kita harus sadar bahwa kita merupakan bagian dari bangsa Indonesia, sehingga harus menjunjung tinggi toleransi, keberagaman, latar belakang tidak memaksakan kehendak kepada sesama. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan, keserasian dalam perbedaan di masyarakat Indonesia. Jadi ingat ya, harmoni dalam keberagaman suatu keselarasan atau keserasian yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Nah, karena negara kita adalah negara keberagaman, banyak keberagaman yang terkandung di dalamnya, maka kita perlu ketahui keberagaman apa saja. Ya, ingat, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, ataupun bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keberagaman budaya, Indonesia tetap satu. Keberagaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan hasil alamnya, adat istiadat, budaya, dan juga keberagaman masyarakat. Di kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat banyak sekali keberagaman sosial dan budaya yang sangat baik untuk kita ketahui. Yang pertama, keberagaman sosial budaya di Indonesia dikategorikan keberagaman suku bangsa, keragaman bahasa, adat istiadat, pakaian tradisional, dan makanan khas. Kemudian keberagaman ekonomi terdiri dari kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi yang berbeda. Keberagaman ini bisa dilihat dari beraneka ragam jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Keadaan ekonomi yang beragam sangat dipengaruhi oleh letak geografis suatu wilayah. Dan yang terakhir, keberagaman gender pada masyarakat merupakan konflik kultural yang merujuk pada karakter yang membedakan antara wanita dan pria, baik secara biologis, perilaku, ataupun
budaya sosial. Dari keberagaman yang dimiliki, ada permasalahan-permasalahan yang timbul dan permasalahan akibat yang muncul dalam keberagaman Indonesia. Nah, kita lihat di keberagaman yang pertama tadi, keberagaman sosial budaya. Itu disebabkan oleh beragamnya suku bangsa serta kekayaan alam Indonesia. Dalam keberagaman ini, antara masyarakat sangat perlu dan wajib untuk hidup harmoni supaya mencegah terjadinya konflik atau hal-hal semacamnya. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hidup harmoni berarti hidup dengan menjaga kerukunan, senantiasa bertoleransi, saling menghormati antar masyarakat, saling bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan. Masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang budaya ataupun suku bangsa diharuskan untuk senantiasa hidup harmoni. Contohnya, hidup harmoni dalam keberagaman sosial yang paling mudah yakni mengutamakan toleransi dan tidak menjelek-menjelekkan budaya-budaya ataupun suku-suku yang lain. Yang kedua, permasalahan keberagaman ekonomi berarti adanya perbedaan tingkat atau taraf ekonomi masyarakat. Hal ini mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan di bidang ekonomi. Yang pertama ada kemiskinan. Nah, kemiskinan adalah permasalahan utama dalam keberagaman ekonomi karena ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan. Dampak negatif dari kemiskinan adalah meningkatnya kriminalitas. Ya. Kemudian yang kedua, kecemburuan sosial. Ya. Ketiga, kurangnya lapangan kerja. Dan yang keempat adalah kesenjangan yang terjadi antara masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi dengan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan dalam keberagaman gender. Nah, ketidakadilan atau ketimpangan antara gender terjadi ketika seorang diperlakukan tidak adil berdasarkan gender yang ia miliki. Ketika seseorang tidak memiliki peluang atau kesempatan hingga manfaat yang sama hanya karena perbedaan gender. Disitulah terjadi perbedaan gender. Tadi kita sudah membahas macam-macam keberagaman, kemudian permasalahan-permasalahan dari keberagaman. Nah, dari permasalahan itu kita membahas upaya penyelesaiannya, ya. Upaya penyelesaian permasalahan yang pertama di sosial budaya. Yang pertama, meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan melalui media komunikasi yang informatif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Dan yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan. Ya, upaya penyelesaian permasalahan di bidang ekonomi, mengembangkan persaingan yang sehat dan adil. Kemudian, pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi dengan tujuan agar lebih efisien. Dan upaya penyelesaian permasalahan keberagaman gender yang pertama, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik atau jabatan politik. Dan yang kedua, pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah. Dan masih banyak upaya-upaya yang lain yang dilakukan oleh pemerintah dan aparatur untuk menyelesaikan permasalahan keberagaman yang ada di negara kita. Nah, dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi, kalian boleh lihat di buku kalian. Jika ada kesamaannya, kalian tinggal garis bawahi ataupun tandai. Jika tidak ada dibahas di dalam buku kalian, buku cetak kalian, kalian bisa pindahkan di buku catatan kalian. Ingat, ada 3 keberagaman yang kita bahas tadi. Ada keberagaman sosial, ada keberagaman gender, dan ada keberagaman ekonomi. Nah, sebagai latihan kalian, menurut kalian di masa pandemi ini, adakah permasalahan keberagaman yang muncul di dalam masyarakat? Jika ada, coba kalian tuliskan permasalahannya. Dan yang kedua, adakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan keberagaman tersebut? Kalian tolong jelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri. Tulis jawabannya di buku tulis kalian. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan memberkati.